Kembali kita berjumpa mengikuti apel dan tausiah yang dilaksanakan setiap awal bulan pada hari Senin. Bagi seluruh dosen dan staf termasuk mahasiswa dan juga para alumni yang dapat bergabung pada acara kita di hari yang cerah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan beserta salam kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh telah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Abdurrahman SKP MPD. Apa kabar Pak pagi hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bapak kita. Juga yang kita muliakan bersama, terima kasih Bapak Ustadz Dr. Fahmi Sofyan LCMA yang telah berkenan memenuhi undangan kita bersama. Bagaimana kabar Pak Ustadz, sehat dan bugar pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Hadir juga Direktur Politeknik Kesehatan Palu beserta istri, Ibu Ira, dan juga beberapa dosen dan staf Palu yang berkenan bergabung dengan acara kita di Apel Tausiah Pagi. Terima kasih Pak T. Iskandar Faisal SKP dan jajaran. Bagaimana Pak, sehat-sehat semua di Palu Pak Tif? Pak Tif beserta teman-teman di Palu, apa kabar, sehat semua? Belum ada suara dari Palu? Baik, mudah-mudahan terus memonitor acara kita. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Direktur, Bapak Ibu Kasubag, Bapak Ibu Kepala Pusat, Kepala Unit dan Kepala Urusan, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi, serta seluruh pengelola pendidikan yang berada di kampus utama dan di luar kampus utama. Juga yang berada di Lamprit, seputaran Banda Aceh, juga seluruh pengelola kampus kita yang ada di Luk Semawe, di Langsa, di Takengon, Kota Cane, Malabuh, dan Tapak Tuan. Terima kasih. Seluruh dosen dan staf yang sudah bergabung di acara pagi hari ini, yang kami sayangi para mahasiswa dan juga alumni yang berkenan membersamai acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya kita akan membacakan Ummul Quran, Surah Al-Fatihah, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selanjutnya kita mohon kepada Bapak Direktur untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan pada apel di bulan Agustus ini. Dengan hormat silakan Bapak Dr. Abdurrahman SKP MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang masih melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua hingga pada pagi hari ini dengan izinnya alhamdulillah kita dapat mengikuti kembali apel dan tausiah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kita hormati bersama narasumber kita yang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, tentu tidak asing lagi Bapak
Ustadz Dr. Fahmi Sofyan LCMA. Selamat datang Bapak. Kemudian juga para wakil direktur yang berada dalam ruang Zoom, yang kita hormati juga para kajur, ketua program studi, seluruh staf dan dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. Kemudian juga hadir, tadi moderator menyampaikan Bapak Direktur Poltekkes Palu beserta dengan jajaran. Biasanya beliau mengikuti kegiatan ini. Selamat datang Bapak. Kemudian juga moderator yang luar biasa Bu Noni ya, selaku koordinator kegiatan ini. Terima kasih sudah terus menginisiasi secara konsisten kegiatan-kegiatan apel dan tausiah ini. Ini dari prodi jauh ikut ya Bu ya. Mungkin bisa kita absen pagi ya. Dari Melabuh hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Alhamdulillah ya, rame berarti ya. Kemudian Aceh Tenggara. Mahasiswa juga ikut Pak. Mahasiswa juga ikut ya, alhamdulillah. Kemudian dari Luk Sumawe. Siap, hadir Pak, Pak Joko. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Alhamdulillah. Dari Langsa. Hadir Pak. Hadir Pak. Baik. Kemudian dari Aceh Tengah. Ya, hadir ya Bu Nova ya. Baik, kemudian seluruh yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi Pak Ustadz, kami sampaikan bahwa kami ada 7 kampus yang di luar daripada kampus utama, ada di Tenggara, Aceh Tengah, kemudian ada di Langsa, Luk Sumawe, ada di Melabuh, Kemana-mana perginya. dan keperawatan di Kota Banda Aceh. Selain yang ada di sini, tentu ini kami sampaikan bahwa tausiah ini sudah berjalan, mungkin sudah masuk tahun kedua, dan memang ini sudah dirasakan manfaatnya. Selain memang penuh dengan kesibukan, tetapi ya ini kesempatan untuk bisa mengisi dengan tausiah-tausiah yang kira-kira ini bisa menyatukan ya antara pekerjaan dan juga dengan ajaran-ajaran yang memang diwajibkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tentu pada pagi hari ini panitia sudah mengambil satu tema, yaitu tentang Al-Quran dan sains ya. Tentu hari ini kita juga sudah terus mempelajari Al-Quran dan juga ini bagaimana kaitannya dengan sains. Nanti Bapak narasumber akan menyampaikan bagaimana tentu perkembangan ini. Bahwa Al-Quran itu akan selalu sinergis dengan keilmu, atau bahwa ilmu itu biasanya akan dari Al-Quran, dan kita pernah melihat bahwa Islam pernah jaya dengan ilmu-ilmu, mulai ilmu kedokteran dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan melihat bagaimana ulasan antara Al-Quran dan sains, sehingga ini akan menambah pemahaman-pemahaman kita. Bapak Ibu sekalian, tentu ini sebagai ibadah kita, dan kita berharap bahwa seluruh ini bisa mengikuti dengan baik. Barangkali ini sebagai pengantar, kita berikan kesempatan waktu kepada Pak Ustadz untuk kita mengikutinya dengan seksama. Demikian sebagai sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur atas sambutan di pagi hari yang cerah ini.
Baiklah, kita akan mengundang Ustadz yang telah hadir bersama kita. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan keseharian Bapak Dr. Fahmi Sofyan, LCMA. Beliau adalah dosen di program studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar-Ramiri. Juga beliau merupakan anggota MPU Kota Banda Aceh dan juga merupakan salah satu anggota senat di UIN Ar-Ramiri. Langsung saja kita undang Ustadz Dr. Fahmi Sofyan LCMA yang akan menyampaikan tausiah pagi ini dengan topik Quran dan Sains. Dan setelah itu kita akan memberikan waktu untuk tanya jawab. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Aceh, kemudian Ibu Yani ya, kemudian Bu Noni, kemudian juga Bapak Direktur Faiz ya yang di Palu ya. Ya mungkin juga bergabung dengan kita. Kemudian kepada para dosen sekalian dan mahasiswa yang bergabung pada acara Zoom pada pagi ini. Di antara mukjizat Rasulullah SAW ada sebuah kitab ya. Itu judulnya Alfu Mu'jizatir Rasul. 1000 mukjizat Rasulullah. Jadi mungkin kita terbayang mukjizat Rasulullah cuma 1 atau 2 ya. Tetapi dalam buku itu dikupas habis kalau mukjizat Rasul itu bukan 1 atau 2, tetapi ada 1000 mukjizat. Mukjizat ini ada 2. Ada mukjizat material, ada mukjizat imaterial. Mukjizat material, Rasulullah SAW pernah diminta oleh kaum kafir untuk membelah bulan menjadi 2. Maka ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah dan bulan itu bisa terbelah menjadi 2. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah itu kehausan, bahkan bisa keluar air dari jari-jari Rasulullah SAW. Ini namanya mukjizat material. Makna mukjizat material, seorang bisa melihat langsung, seorang bisa meraba, melihat mukjizat tersebut. Ini mukjizat material namanya. Dari 1000 mukjizat Rasulullah SAW, 1 yang imaterial. Imaterial itu maknanya kita tidak bisa merasai mukjizatnya, kita tidak bisa melihat mukjizatnya, tetapi apa yang ada dalam mukjizat itu adalah nilai. Itulah Al-Quranul Karim. Maka mukjizat yang paling dahsyat sama Rasulullah dari 1000 mukjizat itu adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saya pernah bertanya kepada mahasiswa, saya bertanya, mukjizatnya Nabi Muhammad, Al-Quran itu mukjizatnya di mana letak mukjizat Al-Qurannya? Apakah Al-Quran bisa terbang? Atau Al-Quran itu, ini seperti yang dikatakan orang kafir dalam Al-Quran, ya Muhammad, kalau Al-Quran itu diletakkan di atas gunung, meledak nggak gunung? Coba kamu ambil Quran letakkan di atas gunung, meledak nggak? Kan nggak meledak. Ya. Coba kamu Muhammad, Al-Quran itu letakkan di atas air, fatufujjiral anharu khilalaha. Keluar air dari itu. Baru kami percaya. Apakah Al-Quran itu ketika diletakkan di atas kuburan, mayat-mayat akan bangun semua? Ya. Jadi kita jangan salah paham terhadap mukjizat Al-Quran. Kita berbicara masalah nilai. Al-Quran itu mukjizatnya apa? Dinilainya. Seorang akan mengetahui Al-Quran setelah dia mendekati Al-Quran, setelah dia mempelajari Al-Quran, setelah dia mentadabbur Al-Quran, disitulah nampak nilai Al-Quran itu ada di situ. Jadi makanya kita jangan melihat dari segi yang lain, dari mana letak mukjizat Al-Quran kok bisa menjadi mukjizatnya. Padahal kan kita masalah nilai. Jangan jadi seperti Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sebagian mereka itu ummiyun. Ummiyun bagaimana? Mereka baca Taurat saja, tetapi tidak tahu apa yang dibaca. Illa amaniya, mereka seperti binatang kata Allah. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, amaniya itu al-hayawan. Jadi mereka itu seperti binatang dan mereka cuma menduga-duga saja. Jadi setiap ada hukum mereka menduga-duga. Kalau kita bawa ayat ini kekinian, makanya kita tidak boleh memahami Al-Quran dari bacaan saja. Kita tidak membaca saja Al-Quran, tapi harus kita pahami. Kenapa? Kalau tidak kita pahami, tidak kita tadabburkan, maka tidak muncul nilai di situ. Ini kita bicara masalah nilai. Jadi kita bukan bicara masalah berapa juz kamu baca, tidak. Untuk apa baca banyak tapi tidak tahu isinya. Jadi makanya Al-Quran itu kalau kita lihat menurut penjelasannya itu Al-Quran salah satu ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Ilmu berita yang diberitahukan Al-Quran itu sangat akurat sekali. Terkait masa lalu, terkait masa sekarang, dan terkait masa depan. Kalau para sejarawan itu terbatas ya. Kalau tidak ada pada masa Nabi Adam, fasilitas tidak ada, semua tidak ada. Maka informasi tentang Nabi Adam mustahil akan terwujud kalau tidak diceritakan melalui Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada sejarawan yang hidup pada masa itu. Semua meninggal kecuali 83 orang. Dan fasilitas mereka untuk menulis kejadian itu tidak ada. Tapi diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kebangkangan mereka, bagaimana mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana cerita anak Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana cerita istrinya, semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran cerita tentang kaum Samud. Bagaimana mereka dihabiskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana muncul sejarawan kalau seperti itu? Fasilitas mereka kurang. Jadi mereka hanya lisan saja ya, lisan saja. Sehingga kita mengenal nanti cerita Israiliyat. Israiliyat itu pun terbatas. Israiliyat, cerita Israiliyat adalah cerita keturunan anak Nabi Yakub alaihissalam. Ketika nanti kita mengenal Al-Quran, mengenal hadis, nanti ada cerita Israiliyat. Nanti cerita Israiliyat itu, keturunan Nabi Yakub ketika dia melihat sesuatu, dia menceritakan, ini namanya sejarah lisan namanya. Itu pun sejarah lisan itu bisa benar dan bisa salah. Ya, si fulan mencerita ini, si fulan begini, si fulan ceritanya begini, karena ada seorang beribadah selama 500 tahun lamanya. Ada cerita Israiliyat itu yang menceritakan apa? Yang melihat kejadian itu dan disampaikan kepada orang lain. Tetapi ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Makanya Al-Quran itu menceritakan tentang masa lalu yang tidak perlu kita ragukan lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran keberadaannya, informasinya tidak perlu ragu kita. Cerita tentang masa sekarang. Ketika Al-Quran mengatakan kamu mau nggak hidup tenang, kamu mau nggak hidup bahagia. Bukan di dunia saja, tapi dunia akhirat. Maka diberikan informasi oleh Al-Quran. Kalau kamu melakukan hal ini, melakukan ini, maka kamu akan fasawfa nuyassiruhu lil yusra. Maka akan saya permudah hidupmu. Yang ketiga, cerita hal gaib yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun, termasuk oleh orang pintar ya. Kalau kita dukun itu orang pintar ya. Ya, karena yang datang kepada dukun orang bodoh, maka namanya orang pintar. Ya. Jadi setiap yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dia percaya sama dukunnya? Sedangkan dukun itu memang tidak tahu juga dia masa depan. Dia minta tolong sama iblis dan setan. Setan itu pun dan jin, iblis tidak tahu juga masa depan. Makanya cerita tentang masa depan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Apa yang kita lakukan setelah kita meninggal dunia? Ada nggak diceritakan oleh sejarah? Tidak ada. Bagaimana sakaratul maut? Bagaimana kita di alam barzah? Diceritakan secara rinci di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kehidupan kita? Maka Allah katakan la tarkabunna tabakan an tabak. Jadi kalian itu ada fase-fase kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada fase di alam roh, ada fase di alam kandungan, ada fase di dunia, ada fase di alam barzakh, ada fase di padang mahsyar, ada fase yaumul hisab, ada fase ketika ditimbang mizan, ada fase ketika kalian dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Tidak ada yang lain menceritakan itu kecuali Al-Quranul Karim. Ya. Jadi makanya sekarang kita lihat ya. Apakah Al-Quran ini, sebagian orang kan begini nanti, dia menemukan sesuatu penemuan, ini kalau kita hubungkan dengan teknologi ya. Teknologi itu kan terbatas atas pikiran manusia, teknologi itu. Kadang-kadang bisa benar, bisa salah. Karena di dalam tafsir Al-Baghawi, ilmu itu ada dua. Yang pertama, al-ilmu yatalaqqa al-abdu min ghairihi. Suatu ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu dari yang lain.
Makanya ada sekolah nanti SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya. Jadi dia ada penelitian juga. Seorang itu dapat ilmu dari orang lain. Ilmu ini kata Imam Al-Baghawi, imma ayakuna sahihan atau khata'an. Bisa benar, bisa salah. Makanya hasil penelitian itu bisa benar, bisa salah. Makanya hasil penelitian itu bisa dibantah oleh penelitian yang lain. Contoh ya, Darwin pernah mengatakan kalau manusia itu berasal dari kera, keturunan kera. Memang di dalam Al-Quran itu ada digambarkan oleh Allah, Bani Israel yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kiradatan khasiin. Memang benar ya, ada yang dikutuk. Tetapi ada juga yang mengatakan kutukan itu apa, hati mereka seperti hati monyet ya. Makanya teori Darwin ini dibantah oleh peneliti yang lain, mengatakan bukan, manusia tidak berasal dari monyet. Ada peneliti yang mengatakan lagi begini, ada yang mengatakan begini, dibantah lagi oleh orang lain. Ini ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba dari yang lain. Satu. Yang kedua, al-ilmu yatalaqa al-abdu min rabbih. Ilmu yang diperoleh seorang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak pernah salah. Mana contohnya? Al-Qur'anul Karim. Mana contoh lain lagi? Nabi Nuh alaihissalam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara membuat kapal. Padahal kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh itu hanya dua bahannya. Bi alwahi wa dusur, dengan papan dan paku, itu saja. Secara logika tidak masuk akal. Tetapi secara faktanya, kapal Nabi Nuh itu bisa melawan ombak yang sangat hebat sekali. Dan bisa menyelamatkan 83 orang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu termasuk yang kedua. Ilmu yang tidak pernah diragukan. Tetapi salahnya manusia itu apa? Masih ragu-ragu ya. Ragu-ragu terhadap Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat sains ya. Dalam Al-Quran memang sudah ada sains di situ. Sainsnya bagaimana? Bagaimana proses terjadinya bumi. Cuma karena akal manusia belum sampai ke situ. Dari dulu padahal Al-Quran sudah lama turun. Terbuktinya kapan? Setelah beberapa puluh tahun kemudian, baru dibuktikan oleh akal manusia. Karena keterbatasan akal manusia saja. Mana contohnya? Ketika Al-Quran mengatakan begini, Annas samawati wal ard kanata rataqam fafataqnahuma. Langit dan bumi dulu menyatu satu. Ya. Kemudian setelah itu saya pisahkan antara langit dan bumi. Sehingga muncul teori Big Bang. Itu teori Big Bang. Lama setelah itu muncul. Kenapa? Karena manusia kalau dia mau mengkaji Al-Quran dari dulu, maka ilmu dia itu ini masalahnya begini. Ketika dia lihat Al-Quran tidak mungkin ini. Kenapa? Karena keterbatasan ilmunya. Padahal dalam Al-Quran sudah mencakup semuanya. Ada ilmu di situ, syariat di situ, banyak semuanya ada dalam Al-Quran. Sejarah ada juga dalam Al-Quran. Makanya sejarawan kita itu, sebenarnya para sejarawan itu harus kembali kepada Al-Quran dan merujuk pada Al-Quran. Yang ada di dalam sejarah itu tidak sesuai semuanya. Ya. Bagaimana mereka yang mendeteksi pada masa yang lama dulu kalau tidak ada saksi waktu itu? Bagaimana? Jadi itu menceritakan hal-hal sejarah seperti itu. Contoh. Kita ini mengklaim kalau tsunami itu terjadi, kita mengklaim terjadinya di Jepang. Itu memang pernah terjadi di Sabah, kaum Sabah. Nah, ini dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan fa arsalna alaihim sailal arim ya. Sailal arim itu air yang mencopot semua pohon-pohon kayu, itu sailal arim namanya. Kalau makanya sejarawan sebenarnya kalau dia ingin meneliti Al-Quran, maka itu akan lebih rujukannya akan lebih hebat lagi dibandingkan dia percaya kepada sejarah-sejarah lisannya. Begitu juga dengan cerita yang lain, kita pernah mendengar mungkin ada ilmuwan Jepang ya, ilmuwan Jepang. Jadi ketika dia pergi ke bulan, dia membawa mikrofon yang sangat sensitif ya, mikrofon yang sangat sensitif sekali. Rupanya sampai di bulan, mikrofon itu sanggup mendeteksi ada bintang yang bisa mengeluarkan suara. Tak-tuk itu mengeluarkan suara. Akhirnya peneliti Jepang ini dia senang sekali. Dia senang sekali dan mengatakan, saya sudah menemukan sebuah penemuan. Kalau bintang itu rupanya bisa mengeluarkan ketukan sendiri. Tidak beradu dengan yang lain, tapi ketukannya bisa keluar sendiri. Maka ketika itu dia turun ke bumi dan membuat buku ya. Artinya dia buat buku, bintang itu rupanya bisa mengetuk dan mengeluarkan suara dari dirinya sendiri.
Rupanya di dalam Al-Quran sudah ada. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmut thaqib. Itulah najmut thaqib itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran itu memang ada bintang yang bisa mengeluarkan suaranya sendiri. Cuma manusia tidak percaya karena apa? Tidak sampai ke akalnya. Tidak sampai di akal dia. Ya. Jadi akalnya itu karena kurangnya fasilitas untuk mendeteksi dan lain sebagainya tidak bisa diterima oleh akal. Ini sama seperti perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya. Secara akal waktu itu ya, pada waktu itu, kalau sekarang sudah bisa diterima oleh manusia. Bahkan orang kafir pun sudah bisa menerimanya. Kalau ada manusia dalam satu hari itu dia sudah pergi kemana-mana. Hari ini di Banda Aceh, kemudian dalam hari yang sama juga dia sudah di Medan, sudah di Jakarta, kemudian besok dia sudah sampai ke Amerika, besoknya lagi sudah sampai itu. Kalau dengan kecanggihan teknologi, kita ini kan, oh itu sudah bisa diterima. Makanya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, orang suku Quraisy, kafir Quraisy, tidak menerima Nabi Muhammad, tidak bisa menerima berita itu, karena apa? Teknologi waktu itu tidak mendukung mereka. Akal mereka tidak mendukungnya, belum bisa mendukung. Sehingga membutuhkan kepada penelitian-penelitian. Maka Al-Quran itu butuh kepada pendekatan. Kita lihat dulu, kita dekati Al-Quran. Baru kita bisa mengetahui mukjizat. Disitulah letak mukjizat Al-Quranul Karim. Ya. Makna mukjizat sebenarnya, mukjizat itu melemahkan. Jadi artinya, apapun yang keluar dari Al-Quran itu bisa melemahkan yang lain. Sehingga Al-Quran itu kuat. Ya. Ini namanya mukjizat. Jadi makanya karena keterbatasan ini terjawab sampai berapa puluh tahun kemudian baru terjawab. Manusia itu bisa berpindah-pindah dalam dimensi yang lain. Ketika manusia berada dalam dimensi pesawat, dia bisa pergi dari sini ke Medan 45 menit. Ketika dia berada dalam dimensi pesawat, dia bisa pergi dari sini ke Jakarta hanya 3 jam saja. Ketika dia berada dalam dimensi bus, dia dari sini ke Medan, itu memakan waktu 9 jam atau 10 jam. Kalau dia dalam dimensi bus, dia berangkat dari sini ke Jakarta, maka akan menghabiskan waktu 4 hari. Tapi kalau jalan kaki akan menghabiskan sebulan mungkin. Ya. Jadi makanya disitulah letak teknologi. Sebenarnya bukan Al-Quran menyesuaikan, tidak. Sebagian kita mengatakan Al-Quran sesuai dengan teknologi yang ada update-nya, kita bilang. Kita yang update dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang update dengan kita. Kenapa? Al-Quran tidak pernah berubah. Apapun informasi dalam Al-Quran, dari dulu tidak pernah berubah. Cuma saja, akal kita yang berubah-ubah. Dulu kita tidak bisa memahaminya. Setelah pendidikan lebih tinggi, kita bisa memahaminya. Ada teknologi tertentu. Dulu kita tidak bisa memahami. Ketika Al-Quran mengatakan, وَتُكَلِّمُ أَيْدِهِمْ, tangan mereka bisa berbicara. Telinga bisa berbicara. Anggota tubuh bisa berbicara. Mungkin ketika pertama sekali kita dengar ayat ini, kita akan mengatakan, bagaimana tangan berbicara? Tangan tidak bisa berbicara. Tidak punya mulut. Kita dalam benak kita yang berbicara itu cuma mulut saja. Padahal tangan juga bisa berbicara. Sekarang kita WA atau chatting kan dengan tangan. Semua dengan tangan. Tangan yang berbicara semuanya. Tidak bicara mulut lagi. Kemudian tangan ini juga menjadi saksi nanti. Ya, menjadi saksi ketika seorang di pengadilan, dia bisa menjadi saksi. Sidik jari menjadi saksi. Sidik jari juga yang dicari oleh polisi untuk mendeteksi apakah si fulan ada masuk ke tempat ini atau tidak. Itu sidik jari juga. Maknanya sidik jari itu bisa berbicara. Kulit begitu juga. Kulit bisa menentukan DNA seseorang itu. Ini masuk ini atau enggak. Dia DNA-nya ini enggak. Enggak perlu memeriksa yang lain. Maknanya kulit itu bisa berbicara. Kemudian apa? Tangan itu bisa berbicara. Kaki juga bisa berbicara. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an memang ada teknologi tertentu dalam Al-Qur'an yang digambarkan secara umum oleh Allah. Jepang ya. Jepang kenapa mereka itu menyembah matahari? Mereka menyembah matahari karena matahari itu memiliki fungsi yang luar biasa. Kalau nggak ada matahari, tidak ada terjadi proses fotosintesis ya. Nggak ada pembuahan. Kalau nggak ada matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang menyerap air laut naik ke atas, kemudian setelah itu disimpan jadi partikel tertentu dan diturunkan oleh Allah di tempat yang Allah kehendaki. Matahari juga bisa untuk vitamin dan lain sebagainya. Jadi banyak yang dari matahari. Maka mereka menyembah matahari. Ketika itu Allah mengatakan, La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Karena Allah tahu perkembangan teknologi itu ada kaitannya dengan matahari. Maka nanti suatu saat manusia itu, inilah namanya mukjizat. Suatu saat manusia akan menyembah matahari, kata Allah Subhanahu wa taala, La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Maka sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan itu. Jadi makanya kita ini ketika melihat bulan,
Oh ini air sudah pasang. Dia tahu dia. Oh ini melihat bulan, ikan banyak dengan melihat bulan saja. Makanya dia mengandalkan bulan dan mengandalkan matahari. Kalau matahari itu hebat sekali, bulan itu hebat sekali. Maka Allah katakan, la tasjudu li syamsi wala lil qamari. Jangan menyembah matahari dan menyembah bulan. Maka sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan itu. Sampai berapa ini, Bu? Masih ada, Bu ya? Iya, oke. Oke, ya. Nanti kita buka dialog saja ya, kita buka dialog ya. Jadi makanya Al-Qur'an itu dikatakan mukjizat. Kenapa turun dalam bahasa Arab lagi? Kenapa Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab? Kenapa tidak turun dalam bahasa lain? Ada seorang orientalis dari Australia, orientalis Australia. Ketika itu beliau mengatakan begini. Beliau menghubungi teman saya menghubungi saya, mengontak saya. Artinya tidak langsung kami berdialog ya. Ketika orientalis ini mengatakan begini, Al-Quran itu tidak jelas katanya. Kenapa tidak jelas? Karena penulisannya tidak menggunakan alif lam. Contoh dalam surah Yusuf. Qur'anan Arabian. Ya. Rupanya orientalis ini dia paham betul bahasa Arab. Dia tahu struktur bahasa Arab, dia tahu gaya bahasa Arab. Dia mengatakan kalau tidak ada alif lam, maka Al-Quran itu tidak jelas. Kalau ada alif lam, maka jelas. Contoh dalam bahasa Inggris ya. Mosque itu artinya masjid. The mosque artinya apa? Masjid itu mestinya jelas. Kalau mosque saja tidak menggunakan the, itu maknanya apa? Tidak jelas. Maka beliau mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Satu menggunakan alif lam. Di dalam surah Yusuf, Qur'anan Arabian. Quran itu dalam bahasa Arab. Berarti apa? Dia nggak jelas. Kenapa dalam bahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Ya, itu kata beliau. Kemudian teman saya menelepon saya ini, bagaimana jawabnya ini? Saya bilang mudah sekali. Ya, kalau bisa kita ketemu saja sama orientalis itu, kita ajak dialog sama dia. Ada satu ilmu yang dia lupakan. Ya, ada satu ilmu dia lupakan. Di dalam ilmu nahu, kalau sebuah kalimat tidak menggunakan alif lam, itu namanya apa? Namanya berita. Itu berita namanya. Kalau di dalam ilmu nahu namanya hal. Kenapa Quran itu tidak menggunakan alif lam? Kami menurunkan Al-Quran di situ. Bagaimana Al-Quran itu? Qur'anan Arabian. Kondisi Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Ya. Jadi sudah jelas. Ini namanya hal namanya, keadaan. Kalimat Al-Qur'annya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dihilangkan? Dijawab oleh Imam Sibawayh dalam kitab Nahu beliau, Al-Arabu yastaghni 'anil lafzi. Orang Arab itu kaya lafaz. Cuma dengan lafaz yang pendek saja orang sudah bisa memahaminya. Maka tidak perlu ditulis lagi Al-Qur'an di situ, tidak perlu. Maka ditulislah Qur'anan Arabian sebagai penjelas Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran itu bertuliskan bahasa Arab. Tidak boleh kita taruhkan alif lam. Al-Quran Al-Arabiyah. Tidak boleh. Harus tidak menggunakan alif lam. Kenapa? Karena Al-Quran itu keadaannya bagaimana? Turunnya dalam bahasa Arab. Makanya kenapa mesti kepada Nabi Muhammad SAW? Ini kalau kita bicara masalah logika saja. Logika. Kalau masalah takdir memang sudah ditentukan pada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia pilihan. Maka Allah tidak menurunkan sesuatu yang pilihan kecuali kepada orang yang pilihan juga. Kenapa kepada Nabi Muhammad turunnya? Bahasa Al-Quran itu lebih dekat kepada bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy adalah bahasa Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Ismail itu ada beberapa bahasa. Ada bahasa Hijaz, Bani Tamim, dan lain sebagainya. Ada bahasa Quraisy. Salah satu bahasa yang paling dekat dengan bahasa Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Nanti rujukannya bisa lihat ada sebuah buku judulnya Lughatu Quraisy, bahasa Quraisy. Bahasa inilah ketika kita lihat ada lebih mendekat dibandingkan dengan bahasa lain. Apalagi Yahudi. Yahudi tidak menggunakan bahasa Arab, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Jadi makanya dalam sejarah itu tidak ada yang menerjemahkan bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab kecuali Warakah bin Naufal. Warakah yang menerjemahkan. Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang dua-dua itu menggunakan bahasa Ibrani-nya. Dan bahasa Ibrani tidak familiar. Sedangkan bahasa Arab bahasa yang sangat mudah sekali, bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Quraisy. Kemudian ketika turun Al-Quran menjadi mukjizat. Apanya mukjizat? Waktu itu di Mekah itu mereka sibuk dengan syair-syairnya dengan berbagai bahasa. Ada bahasa Hijaz, Bani Tamim, dan lain sebagainya. Tapi ketika turun Al-Quran,
Semua bahasa ini bisa dibuat lemah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu bocoran daripada Lauhul Mahfuz, ya. Al-Qur'an bocoran dari Lauhul Mahfuz. Dan kita jangan salah nanti, sebelum ada manusia Al-Qur'an sudah diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah itu di mana? Itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi makanya bukan Lailatul Qadar bukan di bumi, jangan salah kita. Lailatul Qadar itu di Lauhul Mahfuz, di Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah juz 1 sampai juz 30 itu ke langit dunia. Ada yang mengatakan langit pertama, ada yang mengatakan langit dunia melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menyuruh kepada para malaikat yang lain, uktubu hadza wa hadza wa hadza wa hadza. Sekarang kamu kamu susun. Yang pertama itu surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, terus sampai surah An-Nas, ya. Kemudian ketika itu lahir Nabi Muhammad SAW. Barulah diturunkan Al-Quran ketika umur Nabi Muhammad 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap selama 23 tahun. Sehingga Nabi Muhammad umurnya 40, tambah 23, maka genaplah menjadi 63 tahun Nabi berdakwah. Sesuai dengan turunnya Al-Quranul Karim selama 23 tahun. Turunnya 23 tahun itu bukan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka turunnya bisa di bulan Muharram, bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Zulhijjah, bisa di Zulkaidah, bisa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Jadi tidak turun di bulan Ramadan. Salah satu Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, itu adalah 17 Ramadan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Itu pun turunnya cuma 5 ayat saja. Ya. Maka ketika kita memperingati 17 Ramadan Nuzulul Quran, kita memperingati turunnya 5 ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kelanjutan ayatnya bukan turun pada bulan Ramadan, turun pada waktu yang lain. Ya. Jadi saya rasa ini bisa, ya. Nanti kalau kita berdialog lagi masalah sains, ini Al-Quran itu memang sains, ya. Artinya sesuatu hal yang memang gaib, ya. Sesuatu yang diciptakan yang masa lalu kan gaib, kita tidak tahu. Masa depan kan gaib juga. Yang kita tahu masa sekarang ini, ya. Masa sekarang ini pun manusia bisa berubah-ubah. Tetapi Al-Quran tidak pernah merubah. Struktur kalimat tidak pernah dirubah. Tentang masa lalu, masa sekarang, masa depan, kalimatnya tetap sama. Ya, kalimat tetap sama. Cuma akal manusia saja yang tidak bisa mendeteksi. Akal manusia yang tidak ilmunya sampai ke situ. Tetapi insya Allah akibat ilmu seseorang itu, dia akan bisa mempercayai, oh ini Al-Quran begini. Makanya Al-Quran itu, saya ambil 2 menit lagi, Bu. Al-Quran sekarang sudah menjadi pusat kajian di Eropa. Juga di Australia menjadi pusat kajian. Jadi kita malulah sebagai orang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita dekat dengan Al-Quran, jangankan bisa membaca dekat saja pun kurang dengan Al-Quran. Itu di Jerman itu Al-Quran sebagai pusat kajian. Kemudian di Australia juga pusat kajian. Mereka mengkaji Al-Quran. Di Korea itu pusat kajian. Mereka mengkaji Al-Quran itu. Dilihatnya sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Sehingga mereka mengembangkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Contoh seperti Fir'aun ketika tenggelam, ada seorang ilmuwan, dia ambil sampelnya dari tubuh Fir'aun itu ada pasir. Kata dia apa? Fir'aun ini membuktikan kalau Fir'aun itu tenggelam di laut, ya, karena ada pasir. Kemudian apa dijawab oleh Al-Quran? Kata peneliti yang lain, kamu sudah terlambat. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini saya abadikan tubuhmu. Maka air laut itu menjadi sebuah ayat sarana, ya, untuk pengawetan, ya, mengawetkan. Jadi makanya diawetkan dengan air laut itu sehingga pasir ada di dalam tubuhnya Fir'aun. Dan mungkin ada cerita-cerita yang lain nanti mungkin kita bisa dialog, ya. Terima kasih saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan tentang bagaimana Quran dan kaitannya dengan sains yang selama ini kita pahami. Dan kami berikan kesempatan kepada para audiens yang sudah mendengarkan tadi tausiah. Apakah ada yang ingin didiskusikan dengan beliau? Silakan. Siapa yang ingin? Assalamualaikum, Yani. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Bu Nila dari Malang. Bu Nila. Ya, silakan Bu Nila. Maaf, sebelumnya saya off kamera. Baik, terima kasih kesempatannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur, Bu Yani, Bu Noni, Bapak, Ibu, dan Ibu semua, semoga kita sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz, apa yang telah Bapak sampaikan sangat bermanfaat, sangat bermakna bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mensandingkan Al-Quran dengan sains. Pak Ustadz, sebagaimana juga tadi Pak Ustadz sampaikan dan kita tahu bersama masa jahiliyah, karena tidak adanya sains, tidak ada teknologi, sehingga beberapa saudara Rasulullah dan sahabat Rasulullah tidak menerima Al-Quran. Mungkin itu akal sehat yang bisa kita terima. Akal sehat menurut Rocky Gerung ya Pak Ustadz. Maaf. Saya ingin bertanya, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, mensandingkan Al-Quran dengan sains, khususnya fokusnya pertanyaan saya kepada salah satu umat Rasulullah juga, warga negara Indonesia, Panji Gumilang Al-Zaitun, tentang hal itu yang kibatnya lah sudah arah ke sana, yang tentang tata cara ibadah jamaahnya dan lain-lainnya yang sudah kita dengar dan sudah terbukti saat ini malah sudah dipenjarakan. Saya update berita. Nah, apakah itu terlalu memahami teknologi sehingga bisa berbuat seperti itu, atau memang menurut Pak Ustadz tidak ada akal sehat? Mohon penjelasan Pak Ustadz supaya kita mungkin di Aceh khususnya nanti tidak salah pilih anak-anak generasi kita ke depan dalam hal mensandingkan teknologi Al-Quran dengan sains, tidak salah arah, tidak salah arah dan selalu berpedoman kepada Al-Quran. Demikian, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yani, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Ya, satu lagi Bu Sal ya, untuk dua-dua pertanyaan dijawab oleh Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Sal. Terima kasih Bu Yani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Ustadz Fahmi, Bu Yani, dan Bu Noni, serta yang hadir di ruang Zoom ini. Tadi Ustadz ada menyampaikan bahwa sebaiknya kita membaca Al-Quran itu dengan maknanya. Nah, kalau Ramadan kita tahu semuanya memang berlomba-lomba membaca Al-Quran sampai berapa kali khatam kadang-kadang. Nah, tapi tidak membaca arti, Ustaz, hanya berlomba khatam. Nah, saya juga sudah coba kalau baca terjemahan, susah khatamnya dalam satu Ramadan itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa membaca terjemahan itu hati-hati, karena kadang-kadang makna yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi harus ada lagi tengku mungkin yang menafsirkan. Nah, kita kan sehari-hari kan susah bertemu tengku paling seminggu 2 kali. Nah, jadi bagaimana sebaiknya Ustadz untuk yang membaca Al-Quran ini, apakah memang boleh kita baca saja terjemahan itu? Saya juga sudah pernah mencoba membaca tafsir, sangat panjang. Satu Al-Fatihah itu aja kalau kita baca tafsir sampai berpuluh-puluh lembar, jadi udah nggak sanggup juga gitu Ustaz. Jadi itu saja mungkin bagaimana sebaiknya dalam membaca Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ustaz langsung. Iya. Yang pertama dari Ibu apa tadi? Ibu Nila ya, yang di Malang ya Bu. Manusia itu ada 2 kecerdasan Bu. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual.
kecerdasan intelektual itu dia sekolah ya, dia sekolah, dia cari ilmu, itu kecerdasan intelektual. Makanya dia sampai menjadi profesor dan lain sebagainya, itu kecerdasan intelektual dia. Bisa saja orang cerdas intelektual, spiritualnya tidak cerdas. Ada orang yang pendidikannya hebat sekali, tapi dia tidak salat. Kenapa? Karena spiritualnya itu tidak ada. Makanya kecerdasan spiritual inilah yang Rasulullah SAW ketika diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kecerdasan ini dulu. Ya. Makanya kecerdasan ini akan ikut sendiri dia. Tapi kalau ini kita ini kadang-kadang nggak bisa ikut ya, Bu. Makanya orang jahiliyah itu mereka cerdas, otaknya cerdas, Bu. Tapi kenapa namanya jahiliyah? Karena spiritualnya yang miskin, spiritualnya. Otaknya cerdas. Secara logika tidak mungkin menyembah patung. Patung tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat ya, secara logika, secara akal gitu. Makanya di dalam kitab Al-Hikam ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak mengatakan saya belajar akhlak selama 30 tahun lamanya. 30 tahun dia belajar akhlak. Bagaimana santun, bagaimana cara kalimat yang baik keluar, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana menghormati ilmu dan lain sebagainya. Bagaimana akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap manusia dan lain sebagainya. Setelah itu kata beliau, saya mencari ilmu selama 20 tahun lamanya. Maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang berakhlak dan beradab. Ya, maka Imam Asy-Syafi'i termasuk ilmuwan yang berakhlak dan beradab. Dia menghormati pendapat gurunya. Dia juga menghormati pendapat muridnya. Muridnya begitu juga menghormati pendapat gurunya. Padahal kalau kita lihat Imam Maliki dan Imam Syafi'i bertolak belakang dalam hal kunut ya. Tetapi Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan guru saya salah, tidak pernah. Kenapa? Akhlaknya yang luar biasa. Jadi makanya pendidikan anak begitu juga. Kita mengenal dengan pendidikan karakter. Karakter itulah pendidikan hati, ya, karakter, tabiat. Jadi makanya bisa saja sekarang banyak ilmuwan hebat, tetapi hatinya tidak hebat. Saya kasih contoh, Bu. Di Jerman ada, beliau sudah meninggal ya, sudah meninggal. Jadi namanya Profesor Annemarie Schimmel ya, Annemarie Schimmel. Walaupun beliau ini agamanya Nasrani, tetapi beliau sudah mengarang buku hampir 200 jilid. Artinya rata-rata tentang tasawuf semuanya. Dia agama Nasrani, tapi dia buat buku tentang tasawuf dan tentang Islam. Dia juga mengkaji Al-Quran, bukan tidak dia kaji Al-Quran. Pada suatu hari, Annemarie Schimmel, profesor ini, beliau tidak masuk ruang kuliah. Kenapa? Karena angin badai kencang sekali. Ketika besoknya dia masuk kuliah, ditanya sama mahasiswanya, Prof, kenapa tidak masuk kemarin, Prof? Apa kata Prof Annemarie Schimmel? Kemarin itu ada hujan lebat dan badai. Saya takut hujan dan badai itu sama seperti yang digemarkan dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menghancurkan kaum Samud. Fa'akhadathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jasimin. Saya takut sekali. Maknanya apa? Dia sudah mengkaji Al-Quran. Dia kaji Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu hanya sekedar kecerdasan intelektual dia, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, maka dia cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara hati. Maka kita ini kalau ingin mendidik anak demikian juga, Bu. Kita didik dulu, yang penting akhlaknya. Kita harus bangga ya. Kita selama ini bangga apa? Anak saya sudah kuliah di luar negeri. Anak saya sudah kuliah di Australia. Kita tidak tahu anak kita salat atau tidak salat. Kita tidak bangga kalau anak kita sudah bisa membaca Al-Quran. Kita tidak bangga. Kita hanya bangga dengan kecerdasan intelektual saja. Bahkan ada orang tua apa? Orang tua mengatakan, anak saya enggak ranking pun enggak apa-apa, asal dia sudah bisa baca doa salat. Senang sekali saya. Ada orang tua begitu. Saya senang sekali anak saya sudah bisa salat, sudah disiplin salatnya, sudah berjamaah. Itu maknanya apa? Anak itu memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa. Sebagian orang tua mengunggulkan otaknya saja. Otaknya saja. Makanya kalau seorang itu sudah cerdas spiritualnya, sudah cerdas ininya, maka akalnya akan ikut sendiri. Maka misi Rasulullah satu saja misinya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kecerdasan spiritual mereka yang aku bangkitkan kembali. Otaknya tidak perlu ragu. Di dalam Al-Quran, bagaimana Yahudi dan Nasrani itu dibanggakan oleh Allah. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Hebat sekali mereka. Kaum Samud, hebat sekali mereka. Kaum Ad, hebat sekali mereka. Apa kehebatan kaum Ad? Mereka bisa membuat bangunan pencakar langit. Pencakar langit, tapi dengan fasilitas yang terbatas ya. Sedangkan Amerika, mereka buat bangunan pencakar langit itu dengan teknologi-teknologi yang hebat. Mereka belum ada teknologi, tetapi sudah buat pencakar langit yang luar biasa. Kaum Samud dia bisa memahat gunung. Watanhituna minal jibali buyuta, menjadi rumah-rumah. Ini bisa kita lihat di Yaman, bisa kita lihat di lembah Samud. Ketika kita sampai di lembah Samud ada rumah-rumah,
Itu rumah itu gunung dulunya, sudah menjadi rumah di Pahat. Ya, ini Ibu ya, Ibu Mala tadi. Bu Nila ya, Bu Nila. Jadi bisa saja saya tidak menghakimi Panji Gumilang bagaimana karena bukan kapasitas saya. Ya, jadi cuma memberikan gambaran saja. Bukan beliau saja, yang lain begitu juga. Fir'aun otaknya cerdas, Bu, bukan tidak cerdas, tapi hatinya tidak cerdas. Kapan dia mulai cerdas hatinya? Ketika rohnya itu mau diambil oleh Allah, dia mengatakan, saya beriman kepada Engkau ya Allah, saya beriman kepada Tuhan Musa, saya beriman kepada Tuhan Harun. Kemudian yang kedua dari Ibu Salmi ya, Ibu Salmi. Kita makanya membaca Al-Quran itu, kita kan tidak tahu, kita ingin tahu mukjizatnya di mana. Tetapi kita tidak tahu nilainya tidak tahu, Bu. Ya. Jadi maka kita Al-Quran itu tidak kita berikan nilai. Kenapa? Kita belum dekat lagi dengan Al-Quran secara masih secara bacaannya saja. Contoh begini, Bu. Mungkin ini saya sudah pernah mengatakan dalam beberapa pertemuan di musola ya, saya pernah mengatakan begini. Ada ikan lohan, Bu. Ikan lohan ya, lohan. Lohan itu harganya bisa 500 juta, Bu, lohan. Padahal lohan itu tidak jauh beda dengan ikan mujair. Kan hampir sama dengan mujair. Cuma mungkin kepalanya saja yang benjol gitu. Lohan itu 500 juta. Coba ambil lohan ini, ibu bawa ke perkampungan, di kampung, jual sama nyaknya. Nyak, mau beli nggak ikan ini? Apa dia tanya? Sekilo berapa? Bisa nggak sekilo 20.000? Kita beli 500 juta, dia minta 20.000. Kenapa nyaknya itu minta 20.000? Karena dia tidak tahu nilai lohan sedemikian rupa. Kenapa orang tadi mau beli lohan 500 juta, jangankan 500 juta, 1 miliar dia beli. Kenapa? Nilai dalam lohan itu dia pahami, dia tahu nilainya. Maka saya juga pernah ketika saya di Jawa Barat, saya ketemu dengan penjual burung ya. Saya tanya, ini burung ini berapa Pak? Ya, dalam perkiraan saya itu harganya 200.000. Apa kata Bapak itu? Ini 20 juta Ustaz. Wah, kok mahal sekali? Wah, Bapak tidak tahu, suaranya bagus sekali ini, kata dia. Nilai, kita ngomong nilai. Kemudian setelahnya, ada yang lebih mahal lagi, Pak. Itu 50 juta. Wah, kalau bisa lebih mahal. Padahal burungnya itu sama. Semua sama. Apa kata penjual burung? Ini sudah ada 2 sertifikat, Pak. Ya. Ada yang lebih mahal lagi. 150 juta. Saya bilang, wah, kok lebih mahal lagi? Itu sudah ada 10 sertifikat. Dia sudah menang selalu. Ini maknanya apa? Burungnya sama, tapi nilainya berbeda. Sangkarnya juga sama, nilainya berbeda. Maka kalau kita ingin tahu nilainya berbeda, kita harus mendekati dulu burung itu. Kita dekati komunitas pecinta burung. Kita harus tahu dulu kenapa burung ini hebat. Setelah kita tahu, kita baru tahu rupanya ini kehebatan burung ini. Harganya 150 juta. Maka nggak sia-sia kita beli. Setelah kita dekati Al-Quran, kita baca terjemahan. Minimal baca terjemahannya dulu, Bu. Ini saya berikan rekomendasi untuk Ibu. Ada satu tafsir yang mudah, Bu ya. Sekarang sudah mudah. Itu tafsir Ibnu Katsir. Itu saya rasa itu tafsir paling simpel lah. Tafsir simpel untuk memahami Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Yang ada terjemahannya dalam bahasa Arab. Nanti ada lagi tafsir-tafsir yang lain. Tafsir yang lain itu memang nanti ada cerita, ada macam-macam. Ini kalau Ibnu Katsir sudah mewakili ya. Dari bahasa sudah ada, dari cerita sudah ada. Paling enggak kita memahami hari ini 1 ayat, besok 1 ayat, besok 1 ayat. Maknanya Al-Quran ada pengaruh pada diri kita. Disitulah kita akan mengatakan rupanya Al-Quran itu yang ada dalam Al-Quran itu yang manusia jalankan sekarang ini. Termasuk sains dan lain sebagainya, sejarah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak memahami Al-Quran itu, nilai Al-Quran, maka kita akan lebih mengunggulkan sejarah. Sejarah lebih hebat. Kita nggak dekat sama Al-Quran. Ini lebih hebat, dukun lebih hebat, dia bisa menebak masa depan dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran lebih hebat lagi. Kita tahunya dia tidak hebat karena kita tidak dekat dengan Al-Quran. Seorang itu menganggap lohan adalah ikan biasa karena dia tidak dekat dengan ikan lohan. Coba dia hidup dalam komunitas lohan. Maka makanan ikan lohan itu akan lebih mahal daripada makanan manusia pun dia beli. Ya, dia beli. Sehari itu sampai makanan lohan 100.000, tidak ada masalah. Dia beli. Walaupun manusia sekali makan 50.000. Lohan dia sekali makan 100.000. Ya, kucing dia itu sekali opname berapa sudah habis? Berapa juta sudah habis? Manusia sekali opname berapalah? Karena dia cinta kepada kucing itu, dia tahu nilai kucing itu, apapun mau dia lakukan. Ya. Makanya paling nggak harus kita tahu lah Bu artinya. Jadi jangan sampai kita sudah baca Al-Quran tidak tahu artinya dan bertahap-tahap ya. Ini kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, kemudian paling nggak kita terakhir kita memahami tafsirnya dan bagaimana kita aplikasikan dalam hidup kita. Kenapa harus memahami terjemahannya? Kenapa harus memahami tafsirnya? Supaya ada hubungan psikologi dengan kitab. Ya, efek psikologinya ada.
Makanya seseorang itu kenapa ketika dia memahami apa yang dia baca dalam Al-Quran, maka air mata dia itu secara keluar sendiri. Ya, jadi hubungan psikologi dia. Kenapa? Karena dia paham apa yang dia baca. Ya, begitu. Demikian. Ya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaan dari dua penanya awal kita hari ini. Selanjutnya bagaimana Bapak dan Ibu serta adik-adik jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada kesempatan. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Dari Pak Safwan di lab Bu. Oh, Pak Safwan dari laboratorium kita di seputaran kampus utama. Silakan Pak Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat bering salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang penuh ilmu pengetahuan. Yang kami muliakan Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh, Ustadz dan bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Ustadz dan keluarga besar Poltekkes Kemenkes Aceh dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami tanyakan Ustadz, kenapa di dalam Al-Quran surah yang pertama kenapa harus Al-Fatihah? Padahal Al-Quran diturunkan surah Iqra. Jadi kenapa harus surah Al-Fatihah dulu? Mohon Ustadz menjelaskan. Dan yang kedua, kemarin ada saya mendengar dari Ustadz yang lain, tidak perlu kita sampaikan siapa Ustadznya, yang bahwa hukum membaca selawat kepada baginda Rasulullah itu wajib. Karena dalam Al-Quran juga menjelaskan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mungkin dua pertanyaan itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon penjelasannya dari Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah ada dua pertanyaan, langsung saja dijawab dulu ya. Bapak dan Ibu sabar menunggu. Silakan Pak Ustadz. Ini yang menyusun Al-Quran itu siapa sebenarnya? Sedangkan surah yang pertama turun itu adalah surah Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa tidak di akhir saja surah itu pada juz 30? Ya, kenapa tidak pada juz 1 saja dia? Kenapa mesti pada juz 30? Jadi di dalam tafsir Sya'rawi, jadi kita mengambil tafsir Sya'rawi karena dalam tafsir lain itu tidak dibahas masalah ini. Imam Sya'rawi mengatakan Al-Quran itu ketika diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu dalam bentuk acak, teracak. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, letakkan yang pertama surah Al-Fatihah, kedua surah yang surah Al-Imran, surah Al-Maidah, surah An-Nisa dan lain sebagainya. Jadi tersusun dari surah Al-Fatihah pertama sekali itu ketika berada di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu terkumpul semuanya di bawah langit pertama sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di Baitul Izzah sudah terkotak-kotak dia. Juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Kemudian Al-Fatihah. Mudah-mudahan kemungkinan kenapa Al-Fatihah pada pertama itu ibarat kalau dalam karya ilmiah itu abstrak ya, abstrak. Maka dalam abstrak ketika kita membaca Al-Fatihah makanya sudah mencakup semuanya. Maka salah satu kenapa iblis itu dia takut sekali kepada bacaan Al-Fatihah. Ya. Makanya salah satu yang ditakuti oleh iblis adalah bacaan surah Al-Fatihah. Jadi makanya iblis itu dia berteriak ketika mendengar Al-Fatihah. Kenapa? Dalam Al-Fatihah mencakup seluruhnya. Ini sama seperti kita membaca buku ilmiah ya. Ada judul abstraknya. Maka kalau kita tanya sama Bapak udah baca buku? Udah baca buku? Saya sudah baca buku 1000 buku katanya. Padahal yang dibaca cuma abstraknya saja. Kenapa? Dengan membaca abstraknya, di situ sudah tahu metodologi apa yang digunakan. Bagaimana hipotesanya bagaimana? Hasil sementara bagaimana? Bagaimana itu ya? Sudah ada semuanya. Ketika beliau baca abstrak, maka dia sudah memahami semuanya.
Makanya ada sama saya itu tafsir surah Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah cuma 7 ayat, cuma tafsirannya sampai ratusan halaman. Ya, ratusan halaman. Itu baru dari satu orang saja, dari Prof. Nasir Sabrah. Nanti ada lagi yang lain menafsirkan Al-Quran surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu mencakup seluruhnya, seluruh Al-Quran juz 1 sampai juz 30. Kemudian yang kedua, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bedakan dua kalimat ini. Ini satu kalimat itu namanya kalimat khabariyah. Khabariyah itu berita. Beritanya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi, jangan salah kita. Salawat Allah kepada Nabi itu keberkahan. Allah memberikan berkah kepada Nabi Muhammad dan malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu artinya apa? Itu kalimat khabariyah namanya. Khabariyah, berita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu. Kalau kita lihat dari segi kalimatnya, ini kalimat insya'i namanya. Insya'i itu jenisnya amar, perintah. Perintah itu maknanya wajib. Wajib itu apa? Kalau kita tinggalkan berarti kita bermasalah. Maka kita disuruh ya. Makanya sekarang mungkin ada yang kalau dari segi lafadznya, legisi lafaz itu perintah. Sallu, bersalawatlah kalian. Sebenarnya kewajiban itu fungsinya untuk kita sendiri. Kalau kita ingin dikenal oleh Nabi, maka kita bersalawatlah kepada Nabi supaya dikenal oleh Nabi. Kita disuruh salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, kata Rasulullah. Maka salat itu wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau tidak ikut bagaimana? Ya terserah kamu, kata Rasulullah. Kalau mau ikut, kamu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Kalau kamu tidak ikut, saya tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Kalau kamu mau ikut juga tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Kalau kita mau bersalawat kepada Nabi, manfaatnya kepada kita. Kalau kita tidak bersalawat, juga kepada kita juga. Ya, semua kepada kita. Makanya kemungkinan, kenapa diwajibkan bersalawat? Karena begini, Rasulullah mengatakan, Inna lillahi malaikah sa'ihuna fil ardi. Allah punya malaikat-malaikat yang dia itu berjalan-jalan di permukaan bumi ini, mencari orang yang bersalawat kepadaku. Setiap mereka bersalawat akan disampaikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dan saya akan terekam semua siapa yang bersalawat kepadaku, itu kata Rasulullah SAW. Jadi maknanya kalaupun dikatakan wajib, kewajiban itu untungnya bagi kita juga. Ya, kalau dikatakan wajibnya, kemungkinan mungkin ada dalil-dalil yang lain. Ya. Dalil-dalil yang lain yang menyebabkan hukum itu turun ke bawah sedikit ya. Jadi tidak menjadi wajib sekali lah. Ya, itu mungkin ada dalil yang lain. Tapi kalau kita lihat dari teksnya, memang wajib harus. Karena apa? Di situ namanya jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyahnya bagaimana? Amar, perintah. Setiap perintah itu wajib. Kecuali ada dalil-dalil yang lain yang tidak wajibkan itu. Paling enggak dia turun sedikit saja turun. Ya. Maka kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Demikian. Karena salawat itu tidak ada batas waktunya. Oh, seumur hidup salawat, berarti kita harus bersalawat ya. Jadi tidak mesti. Kita tidak bersalawat pun, di dalam salat kita sudah bersalawat. Ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, kan kita sudah bersalawat. Makanya kalau tidak bersalawat kan tidak bermasalah salat kita. At-tahiyyatul mubarakat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kemudian kita tidak baca sampai itu, maka bermasalah salat kita. Nah, di situ saja sudah ini. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat? Maka Rasulullah mengatakan, salawatlah kalian seperti tahiyat awal dan tahiyat akhir ya. Apakah salawat yang lain tidak boleh? Boleh ya. Maka rekomendasi Rasulullah salawatlah seperti salawat itu. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, demikian. Terima kasih Ustaz. Oke, lebih kurang ini ya. Terima kasih Pak Safwan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin langsung bertanya? Sin Bu Yani. Ya, dari siapa Pak? Pak Rahman nih Pak Yani. Di mana nih Pak? Pak Rahman di mobil nih Pak Yani. Oh, Pak Rahman di mobil. Maaf. Ya mungkin langsung aja ke Pak Ustadz ya. Menarik ya. Menarik tadi terkait dengan kemujizatan Al-Quran ya. Memang Pak Ustadz selama ini kan kalau kita lebih melihat mujizat itu kalau yang tadi penjelasannya Pak Ustadz itu yang berupa material ya, langsung kita rasakan. Tentu
ini tadi menarik yang dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa Al-Quran juga salah satu mukjizat yang memang kadang-kadang kebanyakan orang tidak merasakan itu. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa banyak orang merasakan bahwa Al-Quran itu sebuah mukjizat yang juga karena isinya yang tadi yang Pak Ustadz sampaikan salah satunya ya. Jadi ini mohon penjelasan Pak Ustadz lebih detail lagi ya, lebih sekali lagi mungkin untuk diulang kaji, sehingga ini bagi saya menarik ini karena memang ya kita masih kurang merasakan bahwa Al-Quran itu sebuah mukjizat yang luar biasa sebenarnya dari penjelasan Pak Ustadz tadi. Itu mungkin Pak Bu Yani sebagai ulang kajinya. Baik, terima kasih Pak Direktur, rupanya sudah dalam mobil, jadi tadi belum terbuka kamera. Terima kasih Pak Dir, akan dijawab langsung oleh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Direktur. Jadi sebenarnya untuk membiasakan sesuatu itu kan berat ya Pak, berat ya. Kita ini ingin salat jamaah terus berjamaah berat juga. Kita ingin baca Al-Quran beratnya. Maka tidak ada cara lain, kalau kita ingin memang dekat dengan Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, mengetahui mukjizatnya, tidak ada cara lain, memang harus dekat dengan Al-Quran. Memang dekat dengan Al-Quran itu berat. Ada seorang, ini di Masjid Nabawi, ada jamaah bertanya kepada pemberi materi waktu itu, apa kata jamaah? Wahai Tuan Guru, bagaimana kedekatan sahabat Rasulullah dan Rasulullah dengan Al-Quran? Bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran? Tuan Guru waktu itu diam saja. Kemudian setelah itu beliau menjawab. Mungkin ini ada diabadikan di dalam YouTube, nanti bisa dilihat di dalam YouTube ada juga, tapi saya sudah lupa channel apa namanya. Yang jelas ada dialog ini, terjadi dialog seperti ini. Kemudian Tuan Guru mengatakan begini, dekatnya Al-Quran itu dengan para Rasulullah dan sahabat, sebagaimana dekatnya HP dengan kalian, kata Rasulullah. Ya. HP itu kalian tidak pernah nih, kemanapun kalian bawa. Ke tempat bernajis pun kalian bawa, ke WC pun kalian bawa, kemanapun kalian bawa. Demikianlah Al-Quran. Al-Quran itu walaupun tidak mereka bawa dengan tangannya, di otak mereka itu sudah ada Al-Quran. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa memahami Al-Quran secara detail, kecuali kita dekat dulu dengan Al-Quran. Makanya, kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, Allah mengatakan begini, lanah diyanahum subulana. Yang susah-susah di Al-Quran akan aku permudah, kata Allah. Cuma jangan jadi seperti orang Barat. Orang Barat itu menjadikan Al-Quran sebagai pusat penelitian saja. Dia teliti nanti, oh ini benar rupanya, oh ini benar. Tetapi hanya sekedar di kepalanya saja. Ya, kecerdasan intelektual dia. Apapun yang kita tanya, tahu semuanya dia. Ini tafsirannya begini, ayatnya begini. Tetapi dia tidak hatinya. Inilah yang Rasulullah katakan, ada seorang mencari ilmu, tetapi makin bertambah ilmu, makin bertambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah intelektual ya, ilmu intelektual, bukan spiritual. Dia dekat dengan Allah bukan dengan ini, Pak, tapi dengan kepalanya. Tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan kalau ingin dekat dengan Allah, hatimu dulu. Maka hati adalah salah satu sarana untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Al-Quran itu kita dekati dulu, memang susah berat. Hari ini pegang Al-Quran, aduh susah. Ngaji, aduh susah sekali, berat sekali. Maka dalam konsep Imam Al-Ghazali, konsep beliau begini, biasakanlah sesuatu itu. Maka beliau mengatakan bir riyadah. Riyadah itu latihan. Seorang yang tidak biasa jalan pagi, kalau dia terbiasa jalan pagi, besok dia minta jalan pagi lagi. Seorang yang tidak biasa ngopi setelah salat subuh, ya, maka dia habis salat subuh tidur selalu. Tetapi setelah dia terbiasa habis salat subuh dia ngopi, habis ceramah dia ngopi bareng subuh-subuh itu, sama-sama itu jamaah masjid. Besok dia minta lagi, besok minta lagi, besok minta lagi. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Seorang yang terbiasa membaca Al-Quran, besok akan minta lagi dia. Kita buat ini strategi ya, strategi. Ini hari ini harus 5 ayat saja. Ya, 5 ayat. Kan nggak lama 5 ayat. 5 ayat paling-paling cuma 5 menit lah kita baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, sampai habis itu. 5 ayat saja. Besok 5 ayat lagi. Kita punya target. Setelah kita terbiasa, maka bacaan Al-Quran itu akan menjadi nikmat bagi kita. Sebagaimana orang nikmat duduk di kedai kopi, Pak. Nikmat sama dia, Pak. Kenapa? Dia sudah terbiasa duduk di kedai kopi. Dia sudah biasa minum kopi, Pak. Padahal kopi di rumah lebih enak dibandingkan kopi di kedai. Tapi dia karena sudah terbiasa. Al-Quran begitu juga.
dekatilah Al-Quran. Kajilah Al-Quran. Besoknya kita ke tahap selanjutnya, ini harus memahami artinya. Untuk apa kita baca Al-Quran sampai ini, tapi kita tidak paham artinya. Maka tidak akan memberikan emosional kepada kita. Dan kita tidak sekedar baca Al-Quran itu sekedar begitu saja. Dan jangan sampai nanti, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, orang yang pertama dihakimi oleh Allah di padang mahsyar itu, salah satunya apa? Orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu baca Quran? Kenapa kamu berbuat begini? Kenapa begini?" Dia mengatakan apa? "Saya lillahi ta'ala." Tidak, kata Allah. Kamu itu mencari laba dengan Al-Quran. Kamu mencari dunia dengan Al-Quran. Seperti Rasulullah sabdakan, orang baca Al-Quran itu ada berapa tipe? Ya. Yang pertama apa? Dia membaca Al-Quran, wa kafara bihi. Dia kufur. Dia tolak. Saya tidak mau mengikuti keyakinan, tapi ilmunya diambil. Wa huwa mu'minun bihi. Dia yakin kepada Al-Quran. Yang ketiga, pembaca Al-Quran itu wa huwa ya'kulu bihi. Dia cari makan dengan Al-Quran. Dia cari dunia dengan Al-Quran. Dia jual suaranya dengan Al-Quran, Pak, untuk mencari nafkah dengan Al-Quran. Jadi makanya yang dia tahu apa? Bacaan saja dia tahu, lain tidak tahu, Pak. Maka kalau ingin kita kita sambil kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Al-Quran melekat menjadi ilmu, menjadi penerang ya. Jadi maknanya kita tidak bisa memahami nilai Al-Quran tanpa memahami isinya, tanpa memahami nilainya. Nilai Al-Quran akan kita ketahui setelah kita mengetahui terjemahannya. Sedikit-sedikit lah. Sekarang aplikasi kan banyak sekali yang ada terjemahan. Al-Quran, kalau kita malas membawa Al-Quran besar sekali, di dalam HP kita ada aplikasi terjemahan, ada aplikasi tafsir juga ada. Nanti download saja, ada tafsir Ibnu Katsir ya. Memang walaupun saya berdownload, karena ada jamaah datang ke saya mengatakan, saya tanya, Bapak, tafsir apa yang ada di ini? Ibnu Katsir, Ustaz. Ya, saya lihat, wah boleh, ini boleh digunakan, ya tidak masalah. Sambil kita duduk-duduk, ya, ini kita nanti tunggu lampu merah, kita buka Al-Quran, kita ngaji 5 menit, kita lihat terjemahannya. Satu hari nggak usah banyak-banyak target, 1 ayat saja boleh juga. Kita tahu terjemahannya, kita baca ayatnya, dan kita tahu tafsirnya. Mudah-mudahan dengan terus seperti ini akan membawa kita lebih cinta kepada Al-Quran. Dan Al-Quran tidak bisa kita ketahui mujizatnya tanpa kita dekati. Ketika kita dekat, kita tidak cinta, makanya tidak akan cinta dengan Al-Quran. Kita kenapa cinta dengan mobil kita? Ya, mobil setiap hari kita lap dan lain sebagainya. Karena kita tahu betul, kita dekat betul dengan mobil itu. Tapi coba mobil rental, Bu. Cinta nggak kita dengan mobil rental, Bu? Ketabrak, biarin mobil orang lain. Tergores, biarin saja. Bukan mobil kita, mobil orang lain. Tetapi kalau mobil kita, jangankan ini disentuh sama orang, tentu tergores motor lundu. Mobil saya tergores. Kenapa? Dia cinta kepada mobilnya. Tapi kalau mobil rental kan, alah biarin tergores sedikit, alah biarin ini, alah biarin bannya gini, alah mesinnya biarin, kan bukan mobil kita ini. Ya. Makanya kita terus membaca Al-Quran, ini untuk apa? Supaya kita menikmati bacaan itu. Yang pertama untuk kita juga. Dan yang selanjutnya kita mengetahui rupanya ini yang ada mukjizat di dalam Al-Quran. Rupanya Al-Quran mengalahkan teknologi-teknologi yang katanya hebat sekali. Ini bisa menemukan, ini bisa menemukan. Rupanya semua ada dalam Al-Quran ya. Lebih hebat Al-Quran lagi. Cuma kita saja yang tidak tahu nilai yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, saya rasa begitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar luar biasa. Selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu masih ada yang ingin langsung ditanyakan ke Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dari mana Pak? Mohon maaf, nama saya Mujibur Rahman dari D4 Keperawatan. Oh ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya, mohon maaf, di Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang taat kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi dan uli amri minkum. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa hukum kita mengikuti pemimpin yang membawa kita ke arah yang sesat? Misalnya, mohon maaf, seperti yang kita ketahui pada umumnya, seperti Ponpes Al-Zaitun. Terima kasih, Ustadz. Ini mahasiswa ya? Iya, Bu. Oh ya, terima kasih adik mahasiswa. Silakan Pak Ustadz. Di dalam surah An-Nisa, kita harus melihat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum.
Di situ ada waw ataf. Waw ataf itu waw penghubung. Dalam kajiannya, waw penghubung itu, hukum setelah waw sama seperti hukum sebelum waw. Kalau kita wajib patuh kepada Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalimat ati'u diulang 2 kali. Ini maknanya apa? Mutlak kita harus patuh dan taat kepada Allah. Dan mutlak harus patuh dan taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri. Tidak ada kalimat ati'u ulil amri. Maknanya apa? Tidak mutlak. Ya, kita tidak mutlak patuh. Kalau pemimpinnya itu baik, maka kita wajib patuh. Kalau pemimpinnya menyeleweng, maka tidak wajib patuh kepada pemimpin yang menyeleweng. Ya. Jadi contoh begini ya. Pak Kapolres Banda Aceh ada beberapa bulan yang lalu ketika menghubungi saya, beliau mengatakan begini, ini gimana cara jelaskannya kepada masyarakat? Kalau seandainya pakai helm itu patuh kepada rambu lalu lintas itu tidak berbentur dengan Al-Quran. Oh bisa, saya bilang. Saya bisa buat ini sebuah makalah untuk Bapak sampaikan nanti lalu lintas dilihat dari perspektif Al-Quran. Ya, nembak. Rupanya ada diceritakan dalam Al-Quran juga. Kita wajib patuh. Kenapa? Kalau kita menyeleweng, maka akan mencelakai orang lain. Kalau kita tidak pakai helm, mencelakai diri sendiri. Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Artinya kita wajib patuh. Semasa aturan itu tidak menyeleweng dengan syariat. Mana contohnya? Tidak menyeleweng dengan syariat. Ini ada aturan apa? Setiap maghrib, kata pemimpin, tidak boleh salat maghrib. Masjid tutup. Ya, ini harus kita lawan ini. Ya. Mana ada masjid tutup setiap maghrib? Yang harus tutup, kedai harus tutup. Kedai kopi harus tutup. Tidak boleh tutup masjid. Sama seperti ketika Allah mengatakan, orang tuamu wajib kamu patuhi. Walaupun dia itu orang Nasrani. Walaupun dia Yahudi. Walaupun dia Yahudi atau Nasrani ya. Wajib kamu patuh. Jadi kita punya orang tua ya. Contoh ya. Orang tua kita Yahudi, Nasrani atau musyrik. Kita sebagai anak ketika orang tua sudah tua, kita wajib memandikan dia, ganti pampasnya, kita kasih makan dia, kita kasih minum dia, kita jaga dia. Wajib bagi seorang anak. Walaupun orang tuanya itu Nasrani atau Yahudi. Ya. Makanya nanti tidak ada alasan nanti. Ini kenapa tidak berbakti orang tua? Orang tua saya orang kafir. Untuk apa kita berbakti? Itu anak durhaka. Makanya seorang anak itu wajib berbakti dan tidak durhaka pada orang tuanya, walaupun orang tuanya seperti itu. Contoh pada masa Nabi Musa, ada seorang pemuda yang sibuk dengan babinya. Jadi babi, sibuk dengan babi dia. Tapi Allah mengatakan apa? Pemuda tadi akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi Musa heran. Kok bisa demikian? Akhirnya apa? Penasaran Nabi Musa didekati pemuda itu. Kamu sibuk dengan yang haram. Kenapa kamu masuk ke dalam surga? Apa dijawab pemuda tadi? Wahai Nabi Musa, perlu kamu ketahui, ini dua babi ini adalah orang tua saya yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi babi. Saya sebagai anaknya wajib berbakti kepada dua babi ini. Ini orang tua saya. Saya mandikan dia, saya bersihkan kandangnya, saya kasih makan dia, saya keluarkan dia. Kemudian saya masukkan lagi ke kandangnya. Setiap hari ini perbuatan saya. Saya maunya mudah-mudahan dengan saya berbakti ini saya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Rupanya betul. Dia dimasukkan ke dalam surga gara-gara berbakti kepada orang tuanya yang dikutuk menjadi babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau orang tuamu itu mengajak kamu kepada musyrik kepadaku, maka jangan patuh sama dia. Ya, contoh pemimpin kita mengajak kita musyrik, jangan patuh. Jangankan pemimpin, orang tua kandung kita sendiri ketika mengajak kita untuk syirik kepada Allah, maka jangan patuh kepada dia. Tidak boleh patuh kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemimpinnya, apalagi pemimpin. Kita kan wajib patuh dan taat pada orang tua. Dalam konteksnya, dalam tanda kutip. Selama orang tua tadi tidak mengajak kita untuk syirik kepada Allah. Pemimpin demikian juga. Selama tidak mengajak syirik kepada Allah, maka wajib kita patuhi aturan-aturan itu. Seorang kepala keluarga harus begini, buat surat ini, buat surat itu. Nanti kita bilang kita harus patuh kepada pemimpin kita. Tetapi tak kala dikatakan setiap waktu salat, tidak boleh salat Jumat, tidak boleh salat ini. Berarti harus kita lawan itu. Ya. Yang bertentangan dengan syariat, itu harus kita lawan. Tetapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak ada masalah. Jalankan saja. Makanya kalimat surah An-Nisa, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Tidak ada wa ati'u ulil amri. Kalau seandainya ada ayat wa ati'u ulil amri, maka mutlak kita harus patuh kepada pemimpin kita walaupun apapun keadaannya. Makanya yang mutlak itu kepada Allah dan Rasul saja, dan pemimpin tidak mutlak. Makna tidak mutlak apa? Lihat dulu bagaimana kondisi dia. Ini orang tidak salat, tidak ini, bagaimana mau ngurus orang lain? Ya, ini kita sudah bicara lain nanti ya.
Jadi artinya apa? Ini maknanya kepatuhan itu tergantung kepada bagaimana perintah dia. Kalau perintah melanggar syariat berarti tidak boleh. Ini khamar boleh, khamar untuk ini, berarti tidak boleh itu, tidak boleh patuh pada dia. Tapi kalau mengajak kepada kebaikan-kebaikan itu tidak ada masalah. Ya, saya rasa demikian. Saya bacakan ada pesan dari Pak Takwim di Poltekkes Palu. Beliau menyampaikan, Alhamdulillah, terima kasih Pak Direktur Poltekkes dan jajarannya. Bil khusus Ustadz Dr. Fahmi Sofyan atas ilmunya. Saya merasakan iman meningkat melalui tausiah pagi hari ini. Barakallahu fikum ya. Luar biasa Pak Ustadz. Sekali mendengarkan langsung menambah iman. Alhamdulillah. Selanjutnya saya bacakan juga pertanyaan dari Pak Joko, Prodi Keperawatan Aceh Utara. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu yang diturunkan Allah sebagai tuntunan umat manusia di muka bumi. Pertanyaannya adalah, mengapa kita umat muslim lebih suka menghafal daripada mempelajari isi dalam Al-Quran? Sementara Yahudi dan Nasrani telah mempelajari isi yang terkandung di dalamnya, sehingga ilmuwan mereka banyak yang lahir. Terima kasih. Demikian Pak Ustadz. Ya, ini disinilah kelemahan kita ya, Bu. Bukan saja orang mukmin, Bu, ada orang kafir juga. Saya pernah ketemu dengan seorang jurnalis Prancis, Bu. Jadi jurnalis Prancis itu dia paham betul bahasa Arab. Waktu itu dia menunggu saya di sebuah masjid ya. Ketika ketemu apa kata dia? Dia hafal Quran rupanya. Saya salut sekali sama dia. Dia hafal Quran. Tapi agamanya perlu kita ragukan itu. Apa kata dia kepada saya? Dia panggil saya nggak tahu lagi apa Ustadz apa dipanggil ke saya. Jadi kata dia, saya tidak setuju dengan beberapa statement dalam Al-Quran. Saya tanya apa yang tidak setuju. Pada ayat sekian, juz sekian, dia baca ayatnya. Dibaca ayatnya. Sebelum itu saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari Perancis, kata dia. Dalam bahasa Arab dia ngomongnya. Saya tanya kenapa fasih sekali bahasa Arab. Perlu saudara ketahui, istri saya Perancis. Saya dari Maroko, maka saya tahu bahasa Arab. Ya. Saya menolak. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran tidak masuk akal, kata dia. Ya. Ini yang ingin saya katakan apa? Bapak ini dia mengkaji, bukan mengkaji, dia menghafal lagi. Ya, sudah mengkaji, dia menghafal Al-Quran. Cuma ada kekeliruan beliau, ada beberapa literatur ilmu yang tidak beliau kuasai. Sehingga apa? Salah memahami Al-Quran. Ada ilmu asbabun nuzul beliau tidak pahami. Ada ilmu balaghah beliau tidak pahami ketika menafsirkan Al-Quran. Beliau mengatakan begini, saya tidak terima kalau setiap orang bertobat itu harus bunuh diri, kata beliau. Di dalam Al-Quran, faktulu anfusakum. Ya nih Pak. Saya ngomong begini, Pak, Pak, ini ayat ini, Bapak tidak tahu ayat ini turunkan untuk siapa? Ini untuk Bani Israel. Makanya Allah itu sudah, Bani Israel itu sudah setiap hari dia bertobat. Dia syirik, bertobat. Akhirnya Allah mengatakan, coba buktikan tobatmu itu dengan bunuh dirimu. Kalau kamu berani bunuh dirimu, kamu berarti sudah bertobat. Ya, nih, nggak berani mereka. Jadi makanya kalau seandainya saya tunjuk langsung, Bapak dalam detik ini mau bertobat kepada Allah, detik ini diterima, nggak perlu bunuh diri. Baru dia itu, coba Bapak baca dulu, ada beberapa kitab literatur asbabun nuzul, saya bilang, asbabun nuzul. Al-Quran tidak bisa dilihat dari ini, maka dia terkait ilmunya. Ya, terkait. Terhubung semuanya ilmu dalam Al-Quran itu. Makanya kita tidak perlu heran, ketika saya ceramah di PD Jaya, ada jamaah mengatakan begini, Ustadz, ini makin bingung saja kita ini. Al-Quran satu, tetapi tafsir kok banyak sekali, ya, tafsir banyak sekali. Ya. Tafsir sampai ratusan tafsir itu. Padahal Al-Quran kan cuma satu. Masa memahaminya berbeda? Saya bilang begini, Pak, kita jangan salah paham. Al-Quran itu dipahami oleh penafsir. Penafsir kenapa banyak sekali sampai 100 penafsir, bahkan lebih. Karena latar belakang pendidikan mereka yang berbeda. Ada latar belakang pendidikan bahasa. Maka mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keilmuannya bahasa. Ada penafsir itu dia pandai tasawuf. Dia melakukan pendekatan tasawuf. Ada penafsir dia pakar hadis, maka dia lakukan Al-Quran dengan pendekatan hadis. Ada penafsir itu dia pandai dengan cerita-cerita riwayat, maka Al-Quran itu dengan cerita-cerita riwayat dia.
Ada penafsir yang mengkombinasikan dua ini, dia kombinasikan dua ini. Ya. Maka lebih bagusnya kita gabungkan semuanya, literatur ilmu itu khazanah ilmu akan luar biasa ya sama kita. Jadi makanya bukan banyak penafsiran, tidak, sudut pandang yang berbeda. Ini menunjukkan Al-Quran itu merupakan khazanah ilmu yang bisa ditinjau dari sebuah segi. Dari tasawuf bisa, keilmuan bisa, saintek bisa, semuanya bisa. Makanya ada penafsir nanti dia melihat dari sainsnya. Maka sains-sainsnya saya yang diangkat. Ya. Jadi bukan berarti kok tafsirnya banyak sekali. Tidak. Ya. Inilah khazanah ilmu namanya. Dalam Al-Quran itu semua ada cakupannya. Ada cakupannya. Orang tasawuf pun bisa. Mana contohnya? Tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tafsir Al-Qushairi, tafsir Ibnu Arabi. Ini tiga-tiga tafsir ini melakukan pendekatan sufi dan tasawuf. Makanya setiap kita baca Al-Quran selalu tasawuf, selalu tasawuf, selalu tasawuf. Ya. Makanya kita lebih senang kepada menghafal ya. Padahal lebih baik dua-dua ya. Menghafal tetapi mengkaji kurang. Orang barat itu mengkaji, dia sudah jauh dia kaji. Dan bahkan menghafal, orang itu menghafal juga. Mungkin saya sudah pernah ceritakan juga di Korea. Di Korea itu mahasiswa ada namanya Handuk University. Itu salah satu universitas yang teman saya dari Sulawesi waktu itu ingin penelitian S3 dia. Jadi saya tanya, di mana rencana penelitian? Saya ingin penelitian saya di Handuk University. Saya tanya, ada apa? Ada keunikan mereka. Mereka itu belajar bahasa Arab padahal mereka non-Muslim. Mereka belajar Al-Quran padahal mereka non-Muslim. Ya. Rupanya setelah diteliti, mereka belajar bahasa Arab untuk mengkaji ilmu Al-Quran. Untuk mengkaji Al-Quran. Untuk membahas menelaah Al-Quran. Untuk mentadabbur Al-Quran. Walaupun hanya sekedar intelektual saja, bukan spiritual. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian itu bisa membuat mereka masuk Islam. Kita sudah ketinggalan. Ya, ketinggalan kita. Maka kita sibuk dengan ribut satu sama lain. Ribut ini, ribut itu ya. Masalah kecil saja kita sudah ribut-ribut. Orang lain sudah dia kaji masalah itu. Kita masih kulitnya. Contohnya apa? Di Jerman ada seorang wanita, ya, itu nama dia itu Julia. Dia sudah menguasai di Leipzig University. Dia sudah menguasai 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ketika seorang ingin kuliah S2 di sana atau ingin pergi ke Leipzig University, ingin mengkaji fikih, pasti akan ketemu dengan Julia itu. Ya. Mungkin umur dia waktu itu tahun 2017, umur dia kira-kira 27 tahun. Ya, jadi tambah saja 6 tahun. Berarti kira-kira 30 sekian tahun umur dia. Ya. Tetapi kehebatan akalnya luar biasa. Tetapi ini tidak hebat. Kenapa? Dia tidak pakai jilbab. Dia masih pakai baju kensi dan lain sebagainya. Tetapi kajian dia itu luar biasa. Ya, kajian dia luar biasa. Artinya orang lain sudah mengkaji ilmu. Kita masih ribut-ribut saja. Menghafal bukan tidak boleh. Boleh menghafal. Tetapi apa? Paling enggak dibarengi dengan penerjemahan dan penafsiran. Ya, supaya apa? Lebih dekat dengan Al-Quran. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sudah kita dengarkan bersama Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Demikian luasnya Al-Quran ini. Demikian indahnya isi Al-Quran ini. Dan Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu, sudah dijelaskan tadi. Pedoman kita hidup di dunia dan akhirat. Karena itu sebagai penutup kita diharapkan untuk semakin mendekati, semakin kita cintai dan pahami maknanya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan betapa bernilainya Al-Quran sebagai penyelamat hidup seluruh umat manusia. Semoga kita semua menjadi sahabat Al-Quran. Karena waktu juga yang memisahkan kita, maka pertemuan apel dan tausiah pagi pada hari ini kita padai. Sampai berjumpa di bulan September yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak Ustadz yang telah memberikan masukan untuk kami sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.